Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Kuharap masih tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran daring pada hari ini. Nah, untuk kali ini saya akan menjabarkan materi bahasa Indonesia yaitu tingkatan, jenis strategi, dan keterampilan membaca. Namun di sini saya hanya akan menjabarkan mengenai jenis-jenis strategi membaca. Nah, strategi membaca itu apa sih? Strategi membaca adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman teks, dapat menggunakan berbagai macam strategi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang terlibat dalam pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks itu sendiri. Dalam teori membaca, dikenal beberapa model-model strategi membaca, antara lain yaitu strategi bottom up. Strategi bottom up umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal dan juga digunakan jika dalam memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam pengajaran membaca, diawali dengan memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf kepada siswa, juga memperkenalkan gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata, lalu menjadi kata, dan terakhir menjadi suatu kalimat. Metode yang digunakan dikenal sebagai metode eja. Yang selanjutnya yaitu strategi yang kebalikannya dari bottom up, yaitu strategi top down, di mana latar belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting, karena di sini siswa belajar membaca dalam tataran tinggi. Dalam model ini, prosesnya dimulai dengan ide bahwa pemahaman itu terletak pada pembaca. Tujuan dan model ini adalah kegiatan yang sifatnya mengembangkan makna dan tidak ada penguasaan pemahaman kosakata. Nah, kita sudah sampai pada strategi yang terakhir. Strategi yang terakhir yaitu strategi interaktif. Menurut Neil Anderson, model interaktif ini adalah model yang paling tepat untuk diterapkan karena model ini juga merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan dari proses bottom up dan top down. Dari strategi-strategi yang telah kita bahas bersama sebelumnya, maka selanjutnya yaitu dapat diturunkan menjadi beberapa teknik atau metode membaca. Metode membaca ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metode membaca permulaan dan metode membaca lanjutan. Yang pertama yaitu metode membaca permulaan. Metode ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisannya dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk membaca lanjut. Ada banyak ragam atau macam dalam metode membaca permulaan, yaitu antara lain yang pertama, metode eja atau abjad. Pelajaran membaca dimulai dengan pengenalan abjad ABC dan sebagainya. Selanjutnya, abjad-abjad ini dirangkaikan huruf konsonan dan vokal menjadi suku kata. Selanjutnya, suku kata dirangkai menjadi kata dan kata dirangkai menjadi kalimat. Yang kedua yaitu metode bunyi. Dalam metode ini, huruf-hurufnya tidak disebut dengan nama abjad, melainkan bunyinya. Yang ketiga, metode kupas rangkai suku kata. Dimulai dengan pengenalan suku kata. Setelah siswa mampu membacanya, suku kata ini dirangkaikan menjadi kata dengan menggunakan tanda penghubung. Yang keempat, metode lembaga kata. Anak diperkenalkan beberapa kata yang salah satunya adalah kata lembaga, yaitu kata yang dikenal oleh siswa. Kemudian kata itu diuraikan menjadi suku kata, lalu diuraikan menjadi huruf. Jadi kebalikan dari metode abjad atau eja. Yang kelima, metode global. Anak diperkenalkan beberapa kalimat. Setelah siswa dapat membacanya, salah satu kalimat diambil untuk diuraikan. Mula-mula kalimat diuraikan menjadi kata, kemudian kata diuraikan menjadi suku kata, dan akhirnya suku kata diuraikan menjadi huruf-huruf. Sama hanya dengan metode lembaga kata. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu metode SAS atau struktur analitik sintetik. Dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap tanpa buku dan yang kedua dengan buku. Pada periode membaca permulaan tanpa buku, urutan pembelajaran berlangsung seperti merekam bahasa anak, bercerita dengan gambar, membaca gambar dengan kartu kalimat, proses struktural dan proses analitik dan proses sintetik. Selanjutnya yaitu membaca metode lanjutan. Untuk membaca lanjut juga dikembangkan sejumlah metode atau teknik. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengajaran membaca yang dapat dimodifikasi sesuai dengan pokok bahasan yang ada. Di antaranya teknik-tekniknya akan seperti berikut.
Yang pertama yaitu metode pengajaran membaca dengan SQ3R. Membaca SQ3R ini diperkenalkan oleh Francis P. Robinson tahun 1941, merupakan sistem yang semakin banyak dipergunakan oleh kebanyakan orang. Sistem ini menggunakan 5 langkah yang antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu S atau survei, yang berarti meninjau, meliputi, menjajaki. Yang kedua yaitu question, yang sebelumnya memulai kegiatan membaca, hendaknya pembaca merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai informasi fokus yang akan memandu pembaca pada saat melakukan aktivitas membaca sesungguhnya. Nah, yang terakhir yaitu R atau rate. Rate ini juga dibagi menjadi 3 bagian. R1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, R2 kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, dan R3 memeriksa ulang bagian-bagian yang telah dibaca dan dipahami pembaca. Selanjutnya yaitu metode scramble. Metode ini menghendaki siswa untuk melakukan penyusunan atau pengurutan suatu struktur bahasa yang sebelumnya telah diacak. Beberapa bentuk scramble antara lain yaitu scramble kata, scramble kalimat, dan scramble wacana. Scramble kata yaitu sebuah permainan menyusun kata dari huruf yang telah dikacaukan letak huruf-hurufnya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Yang kedua, scramble kalimat, yaitu sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak yang dibentuk secara logis, bermakna, tepat, dan benar. Yang terakhir, scramble wacana, yaitu sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak yang disusun sehingga bermakna dan logis. Dan metode terakhir dan yang paling banyak digunakan yaitu metode membaca cepat. Metode ini ada 2 jenis yang harus dikuasai, yaitu skimming dan scanning. Skimming adalah upaya untuk mengambil intisari dari suatu bacaan berupa ide pokok. Sedangkan scanning adalah teknik membaca cepat untuk memperoleh suatu informasi tanpa membaca yang lain, tetapi langsung ke masalah yang dicari, yang berupa fakta khusus atau informasi tertentu. Nah, jika sudah membahas strategi ini, maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.